Allah, kok bannya bisa kempes sih? Dua-duanya lagi, terus aku harus ganti ban gitu. Ini kenapa? Aduh, salah apa sih aku, ya Allah? Ana, kenapa dengan mobil kamu? Kempes? Kamu mau pulang bareng saya aja? Udah, nggak usah kelamaan mikir. Jarang-jarang loh, hari gini ada karyawan yang bisa pulang bareng sama bosnya. Maaf ya, tapi saya juga tidak ingin pulang dengan Anda. Kenapa? Jangan bilang. Saya tahu, karena sebenarnya kamu tuh takut banget sama suami kamu, ya kan? Saya tidak takut sama siapa-siapa. Saya tidak takut dengan Anda. Saya juga tidak takut sama suami saya. Tapi saya justru menghormati suami saya karena ridho suami saya adalah surga bagi saya. Makanya saya harus menjaga kepercayaannya. Nggak mungkin saya masuk ke dalam mobil dengan laki-laki yang bukan mahram saya. Mengerti nggak sih? Aduh, anak. Kok ceramah lagi sih? Kamu tuh sebenarnya punya berapa banyak stok kalimat ceramah sih? Banyak banget. Udah deh. Ayo, mendingan ikut sama saya pulang, ya? Udah, saya mau benerin. Oke, anak-anak. Kamu pernah bilang kalau seseorang itu perlu teman untuk sharing, bukan begitu? Iya. Dan saat ini, saya itu lagi benar-benar butuh teman untuk sharing. Please, come on. Please, ayolah. Saya benar-benar mau bicara sama kamu tentang banyak hal, ya? Ayo, iya. Apa-apaan sih kamu? Ayah! Apaan sih kamu? Apa-apaan sih kamu? Iya, kamu pegang-pegang istri saya tahu. Ada apa? Siapa yang mau megang? Kamu tadi jelas-jelas kamu tadi mau megang-megang dia. Mau apa, ha? Istighfar dong ya, istighfar. Ya aku lihat sendiri tadi dia pegang-pegang kamu. Enggak. Siapa yang mau ngapa-ngapain istri kamu? Saya itu membantu dia. Coba lihat tuh, lihat mobilnya. Kamu jangan bohong. Tadi saya jelas-jelas lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu tuh megang. Ayah, jangan pakai kekerasan seperti ini dong. Bisa diomongin baik-baik. Ini ban aku kempes. Kamu jangan kayak anak kecil. Bunda, tadi dia udah mau pegang-pegang Bunda. Enggak. Ini semua salah paham. Istighfar dong. Kamu juga lagi puasa. Nggak penting kamu emosi kayak begini. Pak Tristan, maaf ya. Ini adalah kesalahpahaman. Tolong, saya minta maaf. Gimana ini beneran? Ayah, udah dong. Udah. Cukup. Kita pulang. Kamu jangan bikin aku malu. Ayo, pulang. Ayo. Aku pikir Mas Bram dan Mbak Hana selama ini bisa selalu kompak. Tapi ternyata enggak juga. Aku jadi kecewa. Masa aku cuma ngempesin ban mobil Mbak Hana, hasilnya bisa seheboh ini. Gampang banget ngadu domba Mas Bram dengan Tristan. Kalian yang sabar ya Mas, Mbak. Dengan adanya Tristan, sebentar lagi aku pasti bisa misahin kalian untuk selamanya. Bunda, aku minta maaf, Bunda. Bunda jangan diem dong. Ya aku tahu aku emosional pada saat itu. Emang salah aku nggak seharusnya berantem sama Tristan. Tapi Bunda bisa melihat sendiri kan? Tristan itu kayaknya sengaja mau merusakkan rumah tangga kita. Sengaja bikin kita berantem. Bunda nggak bisa lihat sendiri. Kayaknya dia itu mau ngerebut Bunda dari aku. Bunda bisa lihat kan? Apa Bunda nggak percaya? Ayah. Mas, kita mau kemana sekarang? Kamu kenapa muter balik? Mas, kita mau kemana? Mas Bram jawab aku dong. Ya. Ayah, kita ngapain ke toko bunga? Kita ngapain ke sini? Bunda, aku sengaja bawa Bunda ke sini karena aku mau buktiin ke Bunda. Buktiin secara jelas
Kalau Tristan itu nggak benar. Nggak, aku nggak mau turun. Bunda, tolong, Bunda turun. Aku nggak mau. Bunda, di dalam sana ada buktinya, Bunda. Aku nggak mau turun ya. Ayo, Bunda turun dong. Allah. Ya Allah. Ayo Bunda. Mbak, Messi Mbak. Iya. Mbak, kemarin saya kesini dan saya ketemu sama penjaga toko yang lain. Ada nggak dia kemarin? Oh, maksud Bapak Ibu Ros. Dia itu pemilik toko ini, Pak. Tapi sekarang Bu Rosnya nggak ada. Oke, ya udah kalau gitu. Sebenarnya saya butuh bukti pengiriman bunga yang saya dapat kemarin di rumah saya, Jalan Jaksa nomor 13. Mbak tolong cek daftarnya. Sebentar ya, Pak. Gimana? Maaf, Pak. Di situ ada alamatnya, tapi nggak ada nama pengirimnya. Iya, saya tahu itu. Cuman kemarin pas saya ketemu sama Ibu Rose, dia bilang dia sempat ingat dan dia sempat ketemu sama yang kirim bunga itu. Nah, dia bilang dia ingat ciri-ciri orangnya. Orangnya bapak-bapak, putih, tinggi, rambutnya pendek. Apa kamu sempat lihat juga orangnya? Maaf, Pak. Tapi kemarin saya libur, jadi saya sama sekali nggak ngelihat ciri-ciri yang Bapak sebutkan tadi. Kenapa pakai nggak masuk segala? Kalau gitu, Mas, udah ya, udah. Sekarang kita pulang. Bunda. Udah, catatannya nggak ada dan kamu nggak bisa maksain Mbak ini untuk bilang apa yang kamu inginkan. Iya, udah, Bunda, kamu nggak kita usah. harus ngomong sama orangnya. Kamu nggak bisa ngotot kalau orang yang ngirim bunga itu Tristan, nggak bisa ya. Tolong telepon sama Ibu Rose. Tolong cepetan, telepon sama Ibu Rose. Baik, Pak. Soalnya Pak, begitu Bunda kejadiannya. Ya tapi kan nggak ada buktinya. Ya, buktinya di orang itu Bunda. Ibu Rose itu ingat siapa yang kirim. Dia memang sengaja nggak tulis nama, tapi dia ingat. Dan dia jelasin ciri-cirinya sama kayak Tristan. Ya ada berapa orang yang ciri-ciri seperti itu? Siapa lagi? Emang Bunda kenal banyak orang yang tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, putih-putih begitu? Gimana? Maaf, Pak. Tadi saya udah coba hubungin Ibu Ros, tapi handphonenya nggak aktif. Gimana sih Mbak? Masa dia punya handphone cuma satu aja? Coba telepon handphone yang lain atau telepon rumah. Coba di telepon lain Mbak soalnya. Mas, dengerin aku ya. Menurut aku kecemburuan kamu benar-benar kelewatan batas dan kamu bersikap sangat-sangat kekanak-kanakan. Aku nggak suka. Kalau kamu masih mau ngotot kayak begini, kamu maksa seperti ini, aku pulang sendirian aja. Udah, kamu nggak usah nganterin aku jalan sendiri. Bunda, Enggak. Bunda, tolong Bunda, please dong Bunda, tolong percaya sama aku. Beneran kemarin aku kesini, aku ngomong sama yang punya toko Bunda, dan dia bilang kalau orang itu mirip sama Tristan. Iya. Aku percaya sama aku Bunda, aku nggak bohong, aku berani sumpah Bunda. Enggak, kamu nggak usah sumpah-sumpah, nggak usah bawa Tuhan. Aku tahu kemarin kamu datang ke sini, kamu marah-marah sama yang punya toko untuk mencari tahu siapa yang mengirim bunga itu, ya kan? Tapi aku nggak suka. Aku nggak suka cara kamu benar-benar kekanak-kanakan ya. Kok Bunda tahu aku kesini? Emang iya aku kesini, tapi aku nggak marah-marah Bunda. Aku ngomong baik-baik kok sama orangnya. Mas, intinya kecemburuan kamu benar-benar kelewatan batas dan aku nggak suka. Aku nggak suka lihat kamu kayak begini. Apalagi kamu bilang kamu percaya sama aku. Ini buktinya, kamu percaya sama aku. Kamu nanya ke sana, nanya ke sini. Toko bunga, kita nggak kenal siapa yang punya toko bunga itu. Terus kamu nanya-nanya kayak begini, kesannya kan kamu nggak percaya sama aku. Enggak, bukan. Apa? Ya udah, kalau gitu aku pulang. Bunda. Apa? Aku jalan kaki aja. Bunda. Ya udah. Pulang aja yuk. Ayo dong Bunda. Iya. Mas. Ya, Mas.
Ini tolong ambil nih ya, udah selesai nih. Saf, ini kayak udah bisa nih Saf yang ini. Udah bisa dipakai buat jalan panjang. Ini mobilnya udah bisa dipakai buat jalan panjang. Oh oke, baguslah kalau gitu. Ya udah mau maghrib nih Saf. Aku berangkat ke pesantren dulu ya. Mau naik apa? Palingan. Ya udah aku antar aja yuk. Nggak keberatan nih. Dari sini ke pesantren kan deket banget. Oke. Yuk. Yaudah. Aduh, Bang Rudolf kemana sih? Tadi aku ketemu teman kantornya, katanya Bang Rudolf cuti. Tapi aku samperin ke sini, Bang Rudolf nggak ada. Aduh, jangan-jangan Bang Rudolf di belakang aku macem-macem lagi. Assalamualaikum, Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Karin, Karin, kamu lihat Bang Rudolf nggak? Tadi aku habis dari kamarnya, tapi aku nggak lihat Bang Rudolf. Apa kamu tahu Bang Rudolf di mana? Mas Rudolf, dari tadi Karin nggak ngelihat ada Mas Rudolf, Mbak Anissa. Ya udah, kalau gitu aku tunggu di sini aja deh. Karin temenin ya Mbak. Silakan duduk Mbak. Makasih Karin. Iya. Makasih ya Sof ya, sorry kalau ngerepotin. Sama-sama, justru aku yang terima kasih karena aku akhirnya nemu orang yang tahu mesin kayak kamu. Nah, biasa aja lah. Kamu nggak perlu turun ya, soalnya di situ ada Anissa, ntar takutnya cemburu. Dia lagi ngomong sama Karin sih. Oke. Iya, paham kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Anissa, Karin udah nggak pakai kursi roda, tapi sekarang udah pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Anissa, ini Mas Rudolf udah datang. Kalau gitu Karin masuk dulu ya, Karin mau sholat asar dulu. Ya, makasih ya Karin. Sama-sama Mbak Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang dari mana? Dari kantor lah, dari mana lagi? Abang jangan bohong. Nisa tahu abang hari ini cuti kan? Sekarang aku mau abang jawab yang jujur. Abang dari mana? Abang cuti dari mana? Siapa yang bilang abang cuti? Siapa yang bilang? Tadi aku ketemu sama teman kantor abang yang bilang kalau abang hari ini cuti. Apaan sih? Bang, abang kok bawa parfum perempuan sih bang? Wangi parfum apaan nih? Parfum mobil. Bang, harum mobil dari mana? Ini tuh bawa parfum perempuan. Emang abang habis naik mobil siapa? Naik mobil teman Nisa. Udahlah, kamu ngapain sih pakai curiga sama abang? Bang, gimana aku nggak curiga? Abang bilangnya hari ini ke kantor, tapi ternyata abang cuti. Udah deh, pokoknya mulai detik ini Nisa nggak mau abang pakai alasan mau nenangin diri ke pesantren segala. Udah, pokoknya Nisa mau abang pulang sekarang. Loh, abang ke pesantren emang mau nenangin diri, nggak cari alasan? Ya udah, Nisa nggak mau lagi dengar abang di pesantren. Nisa mau abang pulang sekarang, bang. Tunggu dulu dong. Bajunya abang ada di sini semua. Ya, tapi di rumah juga banyak baju abang. Udah nggak usah pakai alasan. Aduh, gimana nih? Bukannya gue takut sama Anissa, cuman... Aduh, daripada ntar Anissa desek gue terus juga dari mana? Bisa kacau nih. Bang, nggak usah bengong gitu dong. Ayo pulang Ya. Sekarang pulang. Aku kasihan deh sama Muslimah. Dengar-dengar dia itu kena penyakit kulit gitu loh. Masa sih? Iya, aku juga dengar kok. Katanya sih kulit mukanya tuh merah-merahan gitu, rusak. Kasihan juga ya si Muslimah ya. Kalau kayak gini nih, paling-paling gak lama lagi Muslimah harus ikhlas deh berbagi suami sama perempuan lain. Bener kan? Iya bener itu Bu. Apalagi Ustadz Jufri itu orangnya cukup ganteng kan. Pasti banyak perempuan yang mau jadi istri keduanya. Iya, secara. Ustadz Jufri itu kan orangnya juga soleh ya kan? Iya bener tuh Bu. Ditambah lagi, sekarang tuh Ustadz Jufri itu ada naik daun. Dia itu suka ngasih tausiah di TV-TV pada bulan Ramadan gini. Pasti makin banyak deh yang mau. Iya iyalah Bu. Kalau saya masih muda, saya juga mau kok jadi istri kedua Ustadz Jufri. Ih, centil deh kamu. Ganjel.
aja. Kan cuma andai-andai. Bener kan? Tapi kalau beneran juga mau kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kuatkanlah hatiku ini ya Allah. Ibu-ibu, ini itu bulan puasa, bulan Ramadan, malah ngegosipin orang. Ya kan emang kenyataan, gimana sih? Mbak Muslimah. Astagfirullahaladzim, Mbak. Karin. Mbak kenapa, Mbak? Kok Mbak menangis? Mbak Muslimah, Mbak kalau ada masalah harus cerita ke Karin ya, Mbak. Siapa tahu Karin itu bisa menenangkan Mbak dengan cara Mbak bercerita sama Karin. Siapa tahu juga Karin bisa kasih solusi yang terbaik buat Mbak Muslimah. Mbak cuma sedih, Karin. Hati Mbak udah hancur. Nafas Mbak sesak rasanya. Cobaan ini begitu berat, Karin. Mbak rasa Mbak gak kuat untuk hidup seperti ini. Mbak itu pengen sehat, Karin. Mbak gak kuat mendengar orang semua terus menghina Mbak. Apalagi mereka berpikir kalau suami Mbak itu nanti akan menikah lagi. Dan Mbak harus ikhlas. Mbak harus ikhlas jika benar nanti Ustadz Jufri mau menikah lagi. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak istighfar. Mbak gak boleh berbicara seperti itu. Mbak gak usah pedulikan orang-orang yang berbicara buruk tentang Mbak. Mbak harus ingat, kita punya Allah. Allah yang senantiasa akan sayang sama kita, umatnya. Aku yakin, Mbak pasti bisa melewati semua ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hambanya. Tapi rasanya Mbak gak akan pernah siap, Karin. Kalau memang suatu hari nanti suami Mbak menikah lagi, itu terlalu berat buat Mbak. Mungkin dulu Mbak berpikir kalau Mbak bisa menerimanya, tapi ternyata Mbak rasa Mbak gak kuat. Karin juga pernah ngerasain apa yang Mbak rasain. Kita gak bisa berbagi pasangan kita ataupun orang yang kita cintai ke orang yang lain, Mbak. Tapi Mbak, setelah aku mendekati diri aku kepada Allah, sekarang aku lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih rela memberikan Mas Bram untuk Bahana. Ya mungkin mereka emang berjodoh. Dan aku yakin sekali, Mbak, Ustadz Jufri tidak akan pernah mengecewakan Mbak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Makasih ya Karin. Makasih karena kamu udah baik banget sama Mbak. Dan Mbak mau minta maaf karena dulu mungkin Mbak pernah membenci kamu. Iya Mbak, aku sudah ikhlas kok. Mungkin saat ini juga mereka belum pernah bisa percaya sama aku. Tapi aku mau memaafkan mereka. Allah aja maha pemaaf, kenapa kita umatnya tidak bisa memaafkan orang lain? Makasih banyak ya Rin. Mbak harus permisi karena Mbak mau pulang ke rumah. Karin antarin Mbak sampai ke rumah ya. Karin gak mau Mbak kenapa-napa. Mbak pikir aku bisa memaafkan Mbak Muslimah, Mbak Vina, dan Mbak Anissa gitu aja? Enggak Mbak, tunggu aja. Aku pasti akan balas dendam ke kalian semua. Karena kalian selama ini udah menyakiti hati aku. Aku bikin kalian semua akan kehilangan pasangan kalian masing-masing. Kalian antarin yuk. Ya, ditutupin Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Mus. Kamu nggak apa-apa kan? Kok kelihatannya lemes gitu?
badan kamu drop lagi ya? Enggak, Muslimah nggak apa-apa Umi. Tapi Muslimah mau ke kamar, mau istirahat ya. Iya nak. Mau aku anterin? Makasih Karin, Mbak ke kamar dulu ya. Oke. Hati-hati Mbak Muslimah, hati-hati. Oke. Ibu mungkin belum mengenal saya. Aduh, perkenalkan nama saya Karin, Bu. Umi. Ya, Karin ini muridnya Mbak Muslimah juga. Jadi sekarang Karin panggilnya Umi aja nih ya. Iya. Karin sedih ngeliat Mbak Muslimah. Gimana kalau Umi nyamperin Mbak Muslimah? Sepertinya hatinya sekarang sedang sedih sekali, Umi. Ya udah, Umi tinggal dulu ya. Iya, Umi. Permisi, numpang duduk. Pak Ustadz, maaf sekali Pak Ustadz, saya mengganggu Pak Ustadz. Gimana keadaan Mbak Muslimah Pak Ustadz? Istri saya lagi ngobrol sama ibu saya. Jadi ya saya suruh keluar. Ini kesempatan aku buat ngerusak rumah tangga Mbak Muslimah dengan Ustadz Jufri. Ya sebenarnya sih aku sama sekali gak tertarik sama Ustadz Jufri ini. Demi balas dendam, aku rela mengganggu semua suami sahabat dan sepupu Mbak Hana. Biar kehidupan rumah tangga mereka semuanya rusak. Maaf banget ya Pak Ustadz. Saya sebenarnya kasihan banget sama Mbak Muslimah Pak Ustadz. Mbak Muslimah tadi sempat cerita sama saya Pak Ustadz. Katanya dia takut banget kalau Pak Ustadz itu menikah dengan wanita yang lain. Saya juga udah kasih semangat buat Mbak Muslimah. Kalau Pak Ustadz tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pak Ustadz pasti setia sama Mbak Muslimah. Ya kan Pak Ustadz? Amin, insya Allah. Pak Ustadz yang sabar ya. Kurang ajar banget suami si Hana. Merusak harga diri saya depan semua orang. Assalamualaikum. Kamu harus bertanggung jawab atas kelakuan suami kamu. Norak banget sih dia. Bikin malu saya depan semua orang di situ. Kayak anak kecil, tau nggak? Sabar dulu Tristan, sabar ya. Saya tuh nggak bisa sabar kalau dia itu langsung main kekerasan kayak begitu. Dia pikir apa? Saya itu bakalan jatuh cinta sama kamu. Iya, asal kamu tahu dan suami kamu tahu, kamu itu bukan perempuan tipe saya. Kamu boleh cek deh, buka Google sekarang juga cari tahu kayak apa semua perempuan-perempuan yang pernah saya pacarin. Jauh, Hana, jauh lebih cantik daripada kamu. Tahu nggak? Jadi bilang sama suami kamu kalau saya nggak bakalan jatuh cinta sama kamu, tahu nggak? Iya. Saya minta maaf. Saya minta maaf atas suami saya dan saya. Halo? Bunda, itu Tristan kan yang telepon? Mas. Apa yang dibilang sama bikin Bunda nangis? Mas, kamu harus minta maaf sama dia. Aku gak mau tahu. Sikap kamu benar-benar kayak anak kecil. Sangat kekanak-kanakan, gak seharusnya kamu datang ke kantor dan kamu melakukan itu. Main nuduh-nuduh dia tanpa ada bukti apapun, harusnya kamu bisa bicara baik-baik dong. Gak mungkin banget aku minta maaf sama si Tristan itu. Orang jelas-jelas dia yang salah. Oke Bunda, oke. Aku akan bicara sama dia. Aku akan temuin dia, aku akan bicara 4 mata sama dia. Aku akan selesaikan masalah ini. Oke Bunda? Aku ikut. Aku mau ikut. Enggak Bunda. Aku tahu kamu lagi emosi. Dan aku gak mau kamu menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Aku gak mau. Udah cukup ya. Udah cukup. Apa yang kamu lakukan itu sangat salah.
sangat salah dan itu juga sangat memalukan. Harusnya kamu bisa menahan emosi kamu. Mas kamu lupa sama masalah kita di masa lalu. Di mana kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara kamu dan akhirnya apa jadinya? Nggak bisa. Pokoknya aku harus ikut, aku harus ada supaya kita bisa terbuka semuanya dan masalah ini bisa selesai dengan baik. Bunda, aku tahu, ya. Aku tahu aku udah salah tadi. Alright, aku emang emosional dan aku dorong dia dan emang nggak seharusnya aku lakukan itu ya Bunda. Tapi sekarang aku harus nemuin dia, ya. Aku harus ngomong, aku harus bicara empat mata sama dia antara laki-laki sama laki-laki. Kalau Bunda ada di sana, itu seperti Bunda lagi ngawasin aku. Dan aku mau taruh harga diri aku di mana Bunda? Ini aku harus bicara antara laki-laki sama laki-laki pada Christian. Ya udah. Kalau kamu mau ketemu sama dia, silakan. Tapi aku minta tolong, kamu jangan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu nggak boleh emosi, ya. Kamu harus janji Bunda, sama aku. Janji, aku nggak akan menggunakan kekerasan. Ya, itu memang salah. Aku ngaku, itu memang salah. Oke Bunda, percayalah sama aku ya. Dan tolong kamu jangan sampai merusak kepercayaan aku. Ini bos aku. Dan kamu adalah suami aku. Aku percaya sama kamu, tapi... Pokoknya aku akan bicara sama dia. Antara laki-laki sama laki-laki. Bunda harus percaya itu. Ya? Nah sekarang aku mau ketemu sama dia. Bunda tolong SMS ke aku nomor teleponnya dia biar aku bisa SMS dia. Kamu janji ya? Kamu benar-benar janji sama aku ya? Aku akan marah kalau kamu nggak tepatin janji kamu. Oke Bunda. Nah sekarang aku mau berangkat. Mau ketemu sama dia. Bunda tolong SMS ya ke aku ya, nomor teleponnya dia ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa aku harus kasih nomor Tristan ke Mas Bram? Apa aku bisa percaya Mas Bram kalau dia nggak akan menggunakan kekerasan lagi? Tapi aku juga udah minta Mas Bram percaya sama aku. Kalau Mas Bram minta kepercayaan aku dalam menyelesaikan masalah ini, masa aku tidak mau mempercayainya? Bang, abang nggak usah alihin perhatian ke situ deh. Sekarang abang jawab pertanyaan aku. Tadi abang dari mana? Gue gak mungkin ngaku ke Anissa kalau gue bantuin Sophie. Bisa ngamuk-ngamuk dia. Karena sebetulnya gue butuh uang juga. Gue pengen ngajakin Anissa dan Dante liburan. Gue mesti ngomong apa nih? Bang, abang jangan diem aja. Abang mau kita marahan terus kayak gini? Jawab yang jujur, Bang. Iya. Abang tadi pergi nemenin Bram. Bram minta tolong sama abang. Karena dia pengen mata-matain Hana. Dia butuh teman. Ya udah abang kan gak enak, kamu tahu sendiri. Dia kan sahabat abang. Tahu-taunya ntar Hana kayak gimana kan juga abang nggak tahu. Aku kan udah pernah bilang waktu itu sama abang, sama Mas Bram, Hana nggak perlu dicurigain kayak gitu. Aku tahu banget Hana, dia nggak bakalan ngapa-ngapain sama cowok lain, Bang. Emangnya Mas Bram kayak begitu? Ya abang tahu kok Hana perempuan baik-baik. Makanya tadi abang juga ngomong kayak begitu sambil nemenin dia. Kan dia minta tolong sama abang gak enak. Pokoknya Bang, asal abang tahu ini bisa jadi pelajaran juga buat abang. Kalau sampai abang bohong sama aku, dan aku sampai tahu Bang, bukan gak mungkin rumah tangga kita bisa hancur juga tuh, kayak Mas Bram sama anak kemarin. Abang gak bohong, ingat itu. Iya lain kali abang bakal jujur, tapi abang gak bohong. Udah deh, aku mau nyiapin buka puasa dulu ya Bang. Ya. Untung aja Nisa percaya. Tapi kalau nanti dia tahu, bisa marah nih. Aduh, urusan nanti deh. Masih iklan aja. Kapan azannya? Allahumma laka sumtu
bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Susah banget sih bacanya. Kalau bukan gara-gara sakit, saya nggak bakalan mau ngelanjutin puasa kayak begini deh. Bram, paling juga mau minta maaf. That's good. Tahu diri juga dia. Oke. Takut. Jadi Anda sudah menyadari perbuatan Anda. Makanya mau minta maaf sama saya di sini, ya kan? Anda salah. Saya pengen Anda ke sini karena saya mau kasih kamu peringatan. Sekali lagi kamu deketin Hana, Anda akan kena dari saya. Anda kayaknya takut banget sih kehilangan Hana. Atau sebenarnya Anda takut sama yang namanya karma. Karena mungkin dulu pernah selingkuhin Hana. Iya. Kamu tahu itu dari mana? Hah? Saya sudah baca semuanya di blognya Hana. Anda mata-matain Hana ya? Hah? Sebenarnya saya pengen tanya sama Anda. Apa tujuan Anda sebenarnya? Hah? Saya ngerti tujuan Anda dengan membeli majalah Laila. Itu tindakan bisnis. Oke, nggak apa-apa. Tapi apa tujuan Anda sama Hana? Jangan-jangan Anda sengaja mau mengganggu dan menghancurkan rumah tangga saya dan Anda. Sabar dulu, jagoan. Anda nggak bisa menuduh saya seenaknya kayak begitu. Bukannya rumah tangga Anda itu hancur sebelum saya jadi owner perusahaannya Hana? Oh enggak, rumah tangga saya baik-baik aja sekarang. Baik-baik aja. Itu dulu, masalah dulu sudah selesai. Tapi sekarang, saya ingatkan kamu, saya ingatkan Anda lagi. Anda jangan pernah mendekati Hana lagi. Bram. Sikap Anda seperti ini pasti karena Anda ketakutan sendiri dengan dosa-dosa perbuatan Anda terhadap Hana akan mengejar-ngejar Anda sampai mati. Sorry, saya nggak tertarik dengan ketakutan Anda yang sama sekali nggak ada gunanya untuk hidup saya. Oh ya, ini, selamat malam. Saya nggak butuh duit kamu. Hei! Gimana ya? Kamu udah minta maaf sama Tristan? Mas, udah dong. Udah. Aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan terlalu kebawa sama emosi kamu. Cemburu seperti ini tidak akan membawa rumah tangga kita menjadi lebih baik. Mas, kamu harus ingat, dengan cobaan apapun yang menerpa rumah tangga kita, kita harus kuat. Aku gak bisa kuat sendirian, Mas. Aku juga butuh kamu sama-sama kuat. Kamu inget kan, waktu kejadian Hello Kitty? Aku tetap bertahan untuk kamu. Dan masalah itu jauh lebih berat daripada ini. Coba sekarang kamu berpikir dengan kepala yang lebih dingin lagi. Ini gak ada apa-apanya. Masalah ini sama sekali gak ada apa-apanya. Masya Allah, Hana bener. Masalah ini sebenarnya sepele banget. Gak seharusnya aku bersikap berlebihan seperti sore tadi. Ya Allah, sekarang aku jadi tahu gimana rasanya hati Hana waktu dia tahu aku selingkuh sama Karin. Aku aja yang laki-laki gak kuat menahan amarah aku.
Tapi Hana, dia bisa tetap tegar dan bersabar. Masya Allah, betapa Hana perempuan yang kuat. Mas, kamu bilang kamu gak mau lihat aku nangis lagi. Kamu gak mau nyakitin perasaan aku lagi. Tapi kenapa kita harus selalu berantem? Aku kangen sama kamu, Mas. Aku kangen bahagia. Aku kangen sama suami aku. Aku juga pengen kita sama-sama dalam rumah tangga ini bisa beribadah sama Allah. Daripada kita mengejar hal duniawi, nggak ada habisnya ya. Mendingan kita sholat raweh sama-sama daripada kamu pergi keluar rumah, kamu marah-marah. Udah dong. Gak usah pakai nangis-nangis lagi. Ayah minta maaf ya. Ayah terlalu cemburu. Kita sholat yuk. Ayah juga kangen banget sama kamu. Bun, malam ini Abi ada undangan ceramah di masjid kompleks ini. Bunda ikut yuk. Gak usah Abi, Bunda tunggu di rumah aja ya. Kenapa? Bunda takut jadi perhatian orang ya. Lagian juga Bun, Bunda kurang baik, selalu mengurung diri di dalam kamar. Ikut aja ya. Enggak, Bunda gak mau Abi. Tolong Abi jangan maksa Bunda ya. Bunda selama ini udah capek dengerin semua orang menghina Bunda, Abi. Jadi biarin Bunda sendiri, biar Bunda bisa nenangin diri. Maaf ya Abi. Abi paham, Abi ngerti perasaan Bunda. Tapi Bun, Bunda jangan terlalu berlarut dengan kesedihan. Ingat Bun, nikmat Allah itu banyak buat kita. Jangan sampai ujian yang sekarang diderita sama Bunda ini melupakan semua nikmat dan rahmat Allah. Terlalu banyak Bun nikmat Allah yang sudah kita nikmatin. Ya Abi, insya Allah. Ya sudah, kalau begitu Abi berangkat ya. Bunda hati-hati di rumah. Assalamualaikum. Jo. Ya Umi. Kamu harus sabar. Kamu harus tetap bisa jadi imam yang baik, mengayomi dan menjaga istri kamu. Kamu boleh aja kecewa dengan sikapnya sekarang ini. Tapi jangan sampai kamu kehilangan ketulusan cinta kamu sama Muslimah. Jupri ngerti Umi. Dan insya Allah ketulusan ikhlas rasa cinta yang ada pada diri Jupri untuk Muslimah tidak akan pernah luntur. Dan tidak pernah akan terkikis habis. Jupri juga ngerti kok, Mi. Kalau saat ini Muslimah memang sedang terpuruk dengan penuh rasa malunya. Dan ini tugas Jupri, Mi. Untuk membangkitkan kembali semangat dia, untuk percaya diri. Satu lagi, Mi. Jupri dengan tulus ikhlas menerima keadaan Muslimah yang begini dan sampai kapanpun akan Jupri terima keadaan Muslimah. Alhamdulillah ya Rob. Ya udah, sekarang kamu berangkat, biar Umi yang temenin Muslimah, ya? Ya, Umi pasti jaga Muslimah. Jupri pamit, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami kamu masih marah sama aku gara-gara aku ngebatalin rencana pernikahan kita di sini. Hel, aku minta maaf ya sama kamu. Ya bukannya aku nggak mau menikah di sini,
Cuman kayaknya nggak lengkap aja kalau di hari bahagia kita nggak bersama orang-orang yang kita sayangi, Hel. Ya menurut aku lebih baik kalau kita itu menikah di Jakarta. Dan kayaknya jauh lebih berkah kalau kita itu menikah disaksikan dengan Mama, Nadia. Pokoknya keluarga dan sahabat-sahabat kita. Ya lagi pula ibadah umroh kita juga udah selesai kan? Hel, walaupun kita nggak jadi menikah di sini, walaupun di Jakarta, tapi aku tetap mau menikah di tanggal 17 Ramadan. Aku udah sholat istiqoroh dan aku makin yakin dengan keputusan aku. Ya udah ya, nggak apa-apa. Kita pulang ya. Makasih banyak ya, Hel. Aku tahu kamu masih kecewa sama aku, cuman ya aku ngerti banget kalau kamu tuh bisa ngertiin aku. Tapi kamu harus janji ya, Hel. Rencana pulang kita harus tetap dirahasiain. Biar Mama sama Nadia itu kaget. Teruntuk bagi semua pasangan suami istri di alam semesta ini. Biduk rumah tangga ibarat kapal yang berlayar di tengah samudra. Terkadang tak pelak kapal itu harus berhadapan melawan arus ombak yang tenang. Kadang harus berjuang bertahan melawan ombak yang tinggi dan bahkan kadang harus menentang badai. Sama halnya sebuah hubungan dalam rumah tangga. Kita pasti pernah menemui kerikil kecil yang menggelitik perjalanan rumah tangga. Bahkan tak jarang kerikil itu bisa menggelembung menjadi bongkahan batu yang keras atau menjadi konflik bola panas yang mengancam kebahagiaan keluarga kita. Lalu, haruskah kita biarkan bola panas itu membumi hanguskan janji suci kita pada Allah? Na'udzubillah min zalik. Sebuah keluarga sama halnya seperti makhluk hidup yang bernyawa, di mana bila kita menginginkan keluarga itu tetap hidup dan awet sepanjang masa, maka kita wajib merawatnya dengan kasih sayang, memupuknya dengan kepercayaan, dan menyiramnya dengan rasa saling hormat serta menghargai satu sama lain. Sungguh Allah mencintai hambanya yang selalu bersabar demi memohon ridhonya. Hana, kamu memang paling pintar bermain kata-kata. Tapi sayangnya, untayan kata-kata indah kamu ini jelas berbanding terbalik dengan situasi rumah tangga kamu sendiri. Saya jadi merasa kayak baca postingan stand up komedi yang tragis. Hana. Assalamualaikum, ada apa Tristan? Hana, mestinya suami kamu itu baca postingan blog terbaru kamu. Masa? Baru diledekin sedikit kayak begitu udah kebakaran jenggot. Gimana ya kira-kira kalau ternyata saya itu beneran jatuh cinta sama kamu? Nggak kebayang, pasti kantor kita langsung namanya dipasangin bom kali ya sama dia ya Hana ya. Tolong ya, kalau bukan urusan kerjaan nggak usah telepon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, hari ini Abi yang akan menemani kalian bermain juga belajar ya. Loh,
Kok ditemani Abi? Mana Bunda Muslimah? Iya, kalau main sama Bunda lebih enak. Iya sayang, hari ini Bunda Muslimah sedang sakit. Jadi Bunda Muslimah belum bisa menemani kalian untuk bermain juga belajar, ya. Bunda Muslimah sakit apa? Kan kita kangen Bunda. Abi, Bunda diantarkan ke rumah sakit saja. Bunda Muslimah sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah ditangani oleh dokter. Makanya itu supaya Bunda Muslimah cepat sembuh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap mudah-mudahan Bunda Muslimah cepat sembuh. Amin. Ya. Assalamualaikum Ustaz Jufri. Assalamualaikum anak-anak manis. Waalaikumsalam Tante Karin yang cantik. Oh, terima kasih sayang. Karin, kok kamu ada di sini? Oh iya Ustaz Jufri, saya datang sini ingin belajar ngaji sama seperti anak-anak semuanya yang ada di sini. Bukannya Ustaz Jufri pernah bilang kalau belajar ngaji itu tidak pernah ada batasannya. Abi, apa Tante Karin mau jadi penggantinya Bunda Muslimah? Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kitabmu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah